kepada kita. Tidak hanya umat Rasulullah SAW, termasuk umat-umat sebelumnya. Allah mewajibkan, Allah menginstruksikan adanya puasa ini. Dan ini adalah semata-mata media tarbiyah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas iman kita. Makanya yang paling pertama harus kita jaga. Yang paling pertama harus kita upgrade. Yang harus pertama kita update. Itu adalah keamanan kita. Setiap hari, setiap waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan media. Sholat 5 waktu ada jedanya, ya. Hari ini kita menjelang sholat duhur umpama kan gitu. Dari mulai subuh Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kemudian kita menjalankan aktivitas amal. Ada di situ sholat duhur. Di situ di-refresh lagi, diperbaharui lagi keimanan. Seperti itu, sehingga sholat yang 5 waktu ini sudah cukup untuk menjadi media bagi kita meningkatkan kualitas amal harian. Kualitas iman harian. Di tahunan pun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan media yang begitu besar, media yang begitu mulia, yaitu dengan datangnya Ramadan. Mudah-mudahan dengan hadirnya Ramadan ini, iman kita semakin kuat. Karena motivasi kita menjalankan ibadah puasa ini adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ahilla alaina syahra ramadana bil amni wal iman, wassalamati wal islam, wa taufiqi lima tuhibbu wa tardo yadal jalali wal ikram. Allah wa'inna fihi ala siyami wal qiyam. Allahumma ij'alna mimma yasumuhu wa yaqumuhu imanan wa ihtisaban. Itu doa yang kita panjatkan. Karena akan berdampak pelaksanaan ibadah yang orientasinya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu bakal berimbang, bakal berdampak terhadap kuatnya iman kita. Yang pertama. Kemudian yang kedua, tarbiyah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan di bulan Ramadan ini adalah litarqiyati tsaqafatil islamiyah. Untuk meningkatkan, mengupgrade wawasan kita. Seorang mukmin itu harus visioner. Seorang mukmin itu harus melihat jauh ke depan. Seorang mukmin itu harus senantiasa melihat potensi-potensi yang ada. Dan itu tidak bisa dilakukan kecuali kita mempunyai wawasan. Al-Quran itu turunnya pada bulan Ramadan. Al-Quran adalah sumber ilmu. Ma faratna fil kitabi min syai', kata Allah. Tidak aku tanggalkan sedikit pun dalam Al-Quran. Semua ilmu terangkum di situ. Sejatinya, tilawah Al-Quran yang kita bacakan setiap waktu, setiap saat, minimal setelah selesai sholat di bulan Ramadan ini dengan intensitas yang lebih banyak, itu harus berbanding lurus dengan pemahaman kita terhadap nilai-nilai kebenaran yang ada dalam Al-Quran. Sehingga kita tidak hanya sekedar pandai dalam ilmu, tapi kita juga memahami dan pada akhirnya kita juga cakap dalam melaksanakan amal. Karena sejatinya Al-Quran ini harus ditransformasikan dalam bentuk gerakan-gerakan yang nyata, dalam bentuk-bentuk gerakan-gerakan yang real di setiap aspek. Al-Quran akan menjadi hudan, Al-Quran akan menjadi syifa, Al-Quran akan menjadi bayinat. Itu ketika Al-Quran ditransformasikan dalam bentuk aktivitas yang nyata di lapangan. Oleh sebab itu, kami mengajak kepada sahabat sohwah sekalian, marilah kita bikin karya nyata di Ramadan ini. Kita semakin paham tentang kebenaran Islam. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Karena keyakinan itu lahir, pemahaman itu lahir, dia membenarkan, menerima sampai adanya al-inqiyad terhadap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara totalitas dan paripurna. Tentunya itu adalah berawal dari ilmu. Kemudian yang ketiga, tarbiyah Ramadan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, litarqiyati wa'yil Islam. Ini penting untuk meningkatkan tingkat kesadaran. Kita harus paham, kita juga harus sadar.
Kita harus tahu kondisi, ya. Kita harus tahu posisi, harus tahu status kita. Status kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa harus patuh dan tunduk terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala secara totalitas dan paripurna. Menjalankan syariat Islam secara secara totalitas dalam seluruh sektor kehidupan manusia. Karena sejatinya Islam itu mampu menembus ruang-ruang publik. Al-Islamu huwa nidhamun syamilun yashmulu jawanibal hayat. Bahwa Islam itu adalah agama yang komprehensif, agama yang kafah, yashmulu jawanibal hayat. Yang mencakup seluruh sisi kehidupan manusia. Pelaksanaan Islam dibutuhkan kesadaran. Dibutuhkan syuur, kesadaran yang betul-betul total seperti itu. Sadar untuk menjalankan tugas Allah Subhanahu wa taala. Sadar untuk mengorbankan apa yang kita miliki, apa yang kita punya demi izul Islam wal muslimin. Kemudian yang terakhir, tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala melalui Ramadan ini adalah litarqiyatil iltizam bil a'mal al-Islam. Untuk meningkatkan komitmen kita supaya kita istiqomah. Supaya kita bisa tetap mulazamatut thoriq. Kita tetap berada dalam rel. Kita tetap berada dalam sistem Allah Subhanahu wa taala. Islam akan jaya. Islam akan menang ketika semuanya iltizam. Ketika semuanya komitmen terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang harus kita pahami dari Ramadan ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita komitmen dengan Islam. Coba kita rasakan. Di tengah-tengah kita sedang lapar, kita sedang haus dan dahaga. Tidak ada seorang pun yang melihat kita. Padahal kesempatan di situ umpamanya ada kita untuk melakukan berbuka puasa dengan sengaja. Tapi karena keimanan yang menjaga kita, kita tidak melakukan itu semua. Begitu pula dalam aktivitas-aktivitas Islam yang lainnya. Dalam melaksanakan tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita sebagai kader Muhammad Rasulullah SAW. Kita mampu komitmen ini. Sehingga pada akhirnya kita termasuk orang-orang yang menang. Termasuk orang-orang yang futuh. Kenapa? Karena sesungguhnya kita sudah menyerahkan secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah kita layak untuk digolongkan menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu ila rabbiki, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabbmu. Artinya bahwa kita setiap waktu, setiap saat harus senantiasa berada dalam koridor Rabb. Kita layak sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi. Dan masuklah, berada dalam komunitas hamba-hambaku. Artinya di sini ada komitmen jama'i yang harus senantiasa dijaga. Fadkhuli jannati, kata Allah. Maka masuklah kalian semua ke dalam surga. Sahabat Soha Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh sebuah anugerah terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mampu memerdekakan diri kita. Otomatis ketika kita merdeka, maka kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang menang. Tentunya kemenangan yang kolektif, kemenangan yang jama'i, itu harus diawali dari kemenangan-kemenangan secara personal, secara pardia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa memanfaatkan momentum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi makhluk robani, menjadi insan robani, bukan insan romdoni, ya.
Kun robanian walatakun romdonian. Kita tidak hanya rajin bertilawah, rajin bersedekah, rajin berinfak di bulan Ramadan saja, tapi bagaimana kemudian kita mampu melanjutkan amal-amal yang mulia ini di 11 bulan yang akan datang. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa ikum ajmain. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.